Sekali lagi saya tekankan di sini ya, saya Ricky Miraza menantang keras Vicky Prasetyo untuk di atas ring nanti sehabis Lebaran. Dan untuk Vicky Prasetyo, jangan jadi seorang pengecut. Kemarin rame tentang statement lo ingin menantang Vicky Prasetyo. Ada apa sih? Kok tiba-tiba lo mau menantang beliau? Jadi kayak begini ya rekan-rekan media semua. Saya tuh awalnya udah sangat-sangat sabar-sabarin, saya udah menahan diri atas semua permasalahan sama Vicky Prasetyo. Cuma makin kesini, kemarin saya sempat lihat dia melecehkan perempuan, khususnya Kalina. Dia melecehkan harkat dan martabat perempuan di salah satu channel YouTube. Waktu itu di Klinik Cinta kalau nggak salah nama YouTube-nya. Di situ dia seperti melecehkan Kalina lah, ragam perempuan. Dan yang saya sangat sayangkan lagi, awal mula Vicky Prasetyo ini mendekati anak Kalina. Sekarang dia mendekati mantan-mantannya dan juga sempat pencitraan ke almarhum Mama En, mamanya Kalina. Di sini yang sangat saya sayangkan, di mana hati nurani dia. Dan kalau misalkan dia benar-benar mau menutup buku, ya udah tutup buku, gak usah mendekati semua orang-orang sekitar Kalina. Dan kelihatan di sini jarak panggung siapa. Atau mungkin program dia cuma satu atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah, mungkin kalau untuk kalau dia laki-laki, nggak usahlah ke perempuan. Langsung aja berhadapan sama saya. Kita nanti habis Lebaran mungkin kita bisa atur waktu, kita ketemu di ring nanti. Saya sudah cukup sabar dengan perlakuan pengecutnya Vicky Prasetyo di sini. Cuma makin lama dia mendekati kerabat Kalina, sekarang ke mantan-mantannya. Maksudnya apa coba? Sekali lagi saya tekankan di sini ya, saya Ricky Miraza menantang keras Vicky Prasetyo untuk di atas ring nanti sehabis Lebaran. Dan untuk Vicky Prasetyo, jangan jadi seorang pengecut. Jadi seorang laki-laki, jangan pengecut. Kayak begitu ya. Oke. Dan untuk saya tekankan lagi di sini, setelah ini, maaf kalau misalkan ada warganet, netizen atau semua yang bilang kalau saya ini panca sosial atau pansus apa segala macam, itu semua nggak benar. Andai kata Vicky Prasetyo ini bukan seorang public figure, saya juga pasti akan kejar dia karena perlakuan pengecutnya dia sebagai laki-laki. Oke, makasih semua. Tapi yang kata-kata apa sih bang? Kenapa di jalanan aja bang? Kenapa? Kenapa di ring bang? Iya dong, kan kita harus sportivitas, legal lah. Kata-kata apa bang? Kata-kata yang bikin jadi ketutup sakit hati mungkin? Singgung gitu. Yang di YouTube tuh Sebenarnya banyak sih, awalnya tuh kan dia ngedeketin mama yang En. Dia banyak janji-janji palsu lah, bilang ini segala macem. Dia bilang katanya mau menemenin Mama En sampai akhir hayat apa segala macem. Mohon maaf ya, di sini ternyata Kalina juga. Dan si Vicky ini cuma cuci tangan aja, hilang gak tau kemana kan. Terus dia lari lagi ke anaknya sama Aska kemarin kan. Sekarang juga dia ke salah satu mantannya Kalina juga. Kemarin bikin konten bilang brother of milk lah, saudara pesusuan lah. Sebenarnya masalahnya kayak gini loh, ini laki-laki kurang ajar banget loh. Awal mula perseteruan ini yang saya ketahui itu gara-gara Kalina sempat ngebahas soal salah satu anak dari Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo ini dendam atau marah, saya nggak tahu. Akhirnya dia membuat semua drama ini kayak begitu awal mulanya. Padahal Kalina nggak pernah sedikit pun menyebut salah satu anak dari Vicky Prasetyo ini anak haram loh. Waktu itu di salah satu konten YouTube kan. Tapi nggak tahu kenapa dia tersinggung atau mungkin benar atau enggak, saya juga nggak tahu ya di sini. Dia langsung bikin drama ini itu sampai ke detik ini. Bercandaan kali itu yang konten itu. Ya bercandaan juga harus ada porsinya dong. Dia juga punya adik perempuan, dia juga punya ibu kan, nggak layak lah sebagai laki-laki kita bersifat kayak gitu, bercanda melecehkan perempuan. Tapi dia pernah sindir Anda nggak, Vicky? Mungkin siapa? Pernah warganya Vicky pernah sindir Anda? Oh jelas. Nah ini juga nih. Awal mula kalau misalnya ada yang bilang pansos atau penjara sosial atau apapun itu, justru dari pihak Vicky duluan yang memposting foto saya sama Kalina di akun Instagram adiknya waktu itu. Dia duluan yang posting. Saya nggak, maaf ya. Kalina juga punya pekerjaan, saya juga punya pekerjaan, dan Kalina juga mungkin lebih senior dari dia, menurut saya ya kan. Jadi yang cari panggung di sini siapa gitu kan? Nggak ada. Tapi Anda bela Kalina mati-matian seperti apa? Mau mau di ring segala? Ya saya sebagai laki-laki sangat disayangkan sekali dong. Maksudnya saya ya mungkin semua laki-laki di Indonesia juga geram ya kalau ada lihat perempuan dilecehkan seperti itu sama laki-laki gitu. Jadi saya di sini take a side karena ini udah gak benar gitu. Awalnya dia ke ranah anaknya, ke mamanya dulu, almarhum Mama En kan.
kedua ke anaknya, sekarang mulai ke mantan-mantannya, besok apa lagi, udah kebaca banget pick dia. Bang, kalau emang jadi kontrol emosinya gimana nanti di ring bang? Ini kan bawa dendam bang. Harus profesional juga di atas ring. Ya nanti kan aku juga ada coach kan, kita bisa terus latihan dan bisa kontrol emosi lah. Cuman ini kan karena aku semalam baru nonton aja kan, dia melecehkan begini, jadi maaf kalau agak sedikit tinggi gitu. Bang, berarti ntar tadinya mau di Om Deddy waktu di organ Belum tahu, itu belum tahu. Kita belum sampai ke sana. Persiapannya gimana bang? Ada komunikasi nggak? Wah itu dia, dari awal aku untuk ketemu dia ngeblok WhatsApp aku ajak dia ngobrol baik-baik juga dia tetap ngeblok, dia selalu menghindarin aku selama ini. Kayak gitu. Mulai kapan nih? Sebulan lalu? Belum. Ya udah dari Februari tanggal 20-an lah. Tapi udah kenalan sama dia? Waktu itu aku cuman saya hari doang sih, setahun yang lalu, dan itu juga bareng Kalina kenalnya. Kayak gitu. Bang, kalau ada dugaan Vicky cari panggung, lu nggak ngerasa kepancing sama Vicky dengan ngajak berantem ini? Gimana? Kalau Itu Vicky kepancing sama Vicky gitu loh, jadi kamu abang cari, katanya Vicky cari panggung, Ah. lu nggak ngerasa kepancing? mau ngambil panggung buat Vicky jadinya. Nah itu juga salah satu. Sebenarnya banyak faktor ya, complicated di sini kan. Dia bikin ulah ini itu sampai dia bilang panggung segala. Cuman yang bikin saya di sini bersuara karena dia udah keterlaluan banget. Dia udah melecehkan perempuan, dia udah bawa anaknya Kalina, almarhum mamanya loh yang sakit. Jujur aja nih rekan-rekan semua ya, Mama EN kondisi itu makin ngedrop gara-gara diprovokasi sama Vicky loh. Vicky waktu itu ngadain preskon di rumah Mama EN, padahal kondisi dia udah sakit, kan gak etis lah. Maksudnya orang tua sakit dibuat momen seperti itu, kayak gitu. Tapi lu sayang banget dong sama Kalina bang. Ya namanya kita laki-laki harus memprotek lah. Lagi juga di sini kan dari awal Vicky bawa nama saya, jadi saya di sini harus take a side juga dong. Tapi nggak takut jadi contoh buruk buat yang lain bang, tersinggung dikit ngajak di atas ring, tersinggung dikit ngajak di atas ring. Sebenarnya gini loh, kan saya udah bilang tadi, saya di sini udah sabar-sabarin, saya udah coba buat klarifikasi, kemarin ada press con juga kan, udah podcast rahasia, klarifikasi baik-baik ngobrol. Cuman ini orang dia selalu bilang menghindar, tutup buku, tapi dia di lain sisi di belakang tuh dia mendekati semua kerabat Kalina, kayak ada maksud tersembunyi gitu. Strategi dia atau kayak gimana saya juga nggak ngerti kan. Ya ada, kalau misalkan dia nggak puas atau kayak gimana, ya kita ketemu aja man to man talking kayak Kalau gitu sih. Vicky-nya menolak gimana? Ya satu Indonesia juga belum nilai, berarti di sini siapa yang laki-laki dan siapa yang bukan. Kalau cuma bisanya ngomong doang dan secara penunjuk dari belakang itu kelihatan lah. Bang, bisa kenal sama Kalina dari mana? Awal Jadi waktu itu ada ulang tahun salah satu stasiun TV dan itu kayak kita ada sedikit gimmick. Aku jadi pasangan Kalina dan Vicky juga ada pasangan waktu itu, salah satu perempuan lain. Dan itu juga kita follow-followan disuruh tim kreatif. Udah kayak gitu kita lost kontak setahun lebih. Dan kemarin pas setelah Kalina bercerai juga baru komunikasi. Itu pun juga komunikasi baik-baik aja karena kan Kalina mau ke sekolah tuh kan. Baru divorce, baru cerai sama Vicky kan. Ya udah, kita ngobrol soal psikologi, aku juga punya pengalaman soal spiritualism. Kita ngobrolinnya positive vibes sebenarnya. Cuman pas dia bikin press con kemarin soal selingkuhan, apa segala macam, itu kan yang bikin kita kaget dong. Makanya kemarin saya coba menahan diri, saya juga berusaha buat sabar lah dan gak mau menjadi contoh buruk juga buat masyarakat kita kan. Akhirnya saya sama Kalina cuma buat klarifikasi, kita podcast sana sini gitu aja, buat klarifikasi aja. Cuma makin lama kok ini orang nggak bisa didiemin gitu kan, harus dikasih efek jerah atau gimana saya nggak tahu. Mungkin kalau secara hukum track record dia kan satu Indonesia juga tahu ya dia seperti apa kan. Ya kita mungkin pakai cara lain lah. Tapi sportivitas olahraga. Sekarang udah jadian apa kan? Deket banget. Deket banget sih, deket aja. Ki, Berarti ya. Kalau gitu belum ada arah pikiran untuk sana. Ki, apa mau nikah dulu baru naik ring sama Vicky? Aku belum ada pikiran, dan kalian juga belum kepikiran ke arah sana sih. Iya. Berarti kan aja tapi udah ada status belum sih bang? Iya. Untuk saya belum sih, dekat aja dekat. Ada kemungkinan Kemungkinan ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan yang terjadi ke depannya. perasaannya? Ya perasaannya jujur aja ya, drama yang banyak kita lewatin ini membuat kita jadi semakin dekat. Dan itu nggak munafik. Aku banyak ngobrol, dia juga banyak ngobrol dari awal malah, dari dia ke psikolog kan. Setelah cerai dari Vicky itu awal mulai dia ke psikolog. Setelah cerai dari Vicky, cuma makin kesini. Ya kita
makin dekat aja gitu. Berarti belum ditembak nih. Ki sebenarnya udah jadian atau belum sih? Iya. Penegasan Cinta aja. banget gak sih sama Kalina? Dulu tadi. Dia gabungan. Kebayokan nih. Gimana Ki penegasan aja sih karena kan kemarin pemberitaan lu akhirnya go publik segala macam tapi penegasan lu sebenarnya sudah resmi jadiankah atau seperti apa dengan Kakak Lina? Itu sebenarnya buat seru-seruan sih, dan mungkin kalau ada beberapa kata yang keliru di situ sempat jadi headline berita tuh, itu kata buat seru-seruan bercandaan doang. Untuk kalau hal yang lebih mendalam lagi, aku sama Glena juga sebenarnya belum ada kepikiran ke arah situ. Berarti masih TTM-an aja. Nggak TTM juga sih. Tapi HTS. Christian. Bahkan masalah ini juga aku take set karena aku kan dibawa-bawa gitu, dan Kalina juga, ya ampun, laki-laki mana sih yang tega ngeliat perempuan kayak begitu ya kan, terlalu dizolimin juga sedih sampai almarhum mamanya loh nih parah, dibawa-bawa segala macam, dibuat konten sama yang di sana. Berarti untuk kabar menikah dalam waktu dekat ini itu benar atau Itu enggak sama sekali. belum ya, belum kepikiran Ki. Apa sejauh ini yang bikin udah ketemu Aska nggak? Aku sama Aska udah pernah ketemu, suatu Aska jenguk Mama Hen, neneknya, dan itu sempat kita ada ngobrol sedikit. Waktu itu kan dia mau tarung nanti hari Sabtu, hari Kamis kalau nggak salah 2 hari sebelumnya. Aku ngobrol sama dia, good luck for match. Oh thank you. Aku cekik sudah wow, I'll do it. Ya kayak sekedar ngomong cicaknya kecil. Terus ya udah dipamit ngobrol gitu. Oke. Ya sama-sama. Terima kasih teman.